Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar HA dari kelas PM01 untuk pembelajaran kelas rangkap. Saya adalah mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2017. Dalam proses pembelajaran terdapat model-model pembelajaran. Kali ini saya akan memaparkan model-model interaksi pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar. Di antaranya, 1. Proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Dalam model ini, guru berperan sebagai pemberi kemudahan belajar atau fasilitator of learning. Misalnya menyediakan sumber belajar, memberi petunjuk, memberi dorongan, mengecek kemajuan belajar, memberikan balikan, dan mengecek hasil belajar siswa. Model PBAS memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Ada 6 langkah-langkah dari model PBAS ini. Yang pertama, penyeleksian. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penguatan ingatan. Yang keempat, penjabaran lanjutan. Yang kelima, pengintegrasian. Yang keenam, pengecekan. Yang kedua, model proses belajar melalui kerjasama atau MPBMKS. Nah, model proses belajar melalui kerjasama atau MPBMKS terdiri atas model-model sebagai berikut. Ada 9 modelnya. Saya akan membahas. Ada model olah pikir sejoli atau MOPS. Nah, model olah pikir sejoli atau MOPS merupakan kegiatan belajar secara berpasangan. Setiap pasang siswa ditugasi untuk melakukan sesuatu kegiatan secara bersama-sama di bawah kontrol guru. Ada 4 langkah-langkah dalam model MOPS ini. Yang pertama, menyimak pertanyaan. Yang kedua, memikirkan jawaban. Yang ketiga, membentuk kelompok. Dan yang keempat, menyimpulkan hasil kerja. Yang kedua, model olah pikir berebut atau MOPB. Nah, model olah pikir berebut atau MOPB merupakan kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir menyebar divergent thinking secara dialogis. Sangat cocok digunakan pada model kelas rangkap tipe 221. Penerapannya adalah pola 1 atau lebih dari 1 kelas dan 1 ruangan untuk membahas atau lebih dari 1 mata pelajaran yang mempunyai topik dan subtopik. Ada 2 langkah dalam model olah pikir berebut, yaitu 1. Mengajukan pertanyaan. Yang kedua, siswa berpikir secara perseorangan. Yang ketiga, model konsultasi intrakelompok atau MKIK. Model konsultasi intrakelompok atau MKIK merupakan kegiatan belajar kelompok dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia. Model ini cocok digunakan untuk di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. 4. Model tutorial teman sebaya atau MTTS. Model tutorial teman sebaya atau MTTS merupakan kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melakukan sesuatu kegiatan atau memahami suatu konsep. Ada 4 langkah-langkah model TTS ini, yaitu sebagai berikut. 1. Memilih murid yang berkemampuan tinggi. 2. Mengarahkan untuk membantu temannya. 3. Guru memantau siswa. 4. Memberi penguatan kepada semua siswa. Yang kelima, model tutorial lintas kelas atau MTLK, yang dimana model tutorial
Lintas kelas atau MTLK merupakan kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan siswa lain kelas yang lebih tinggi untuk membantu siswa kelasnya dalam memahami atau mengerjakan sesuatu. Ada 4 langkah-langkah model MTLK, yaitu sebagai berikut. 1. Memilih murid yang berkemampuan yang lebih. 2. Memberi tugas untuk membantu adik kelasnya. 3. Guru memantau proses pembelajaran. 4. Guru memberi penguatan. 6. Model diskusi meja bundar atau MDMB. Model diskusi meja bundar atau MDMB merupakan kegiatan belajar siswa yang bersifat mengundang pendapat siswa secara tertulis dalam suasana berstruktur. Ada 3 langkah-langkah dalam model pembelajaran MDMB ini, yaitu 1. Murid dibagi menjadi 3 orang kelompok. 2. Guru mengajukan pertanyaan. 3. Siswa menyediakan kertas untuk menuliskan jawaban. Yang ketujuh, model tugas diskusi resitasi atau MTDR. Model tugas dan resitasi atau MTDR merupakan kegiatan belajar siswa dalam rangkaian kegiatan melakukan tugas, mendiskusikan tugas, dan melaporkan hasil pengerjaan tugas tersebut. Pada model ini terdapat 3 langkah-langkah model pembelajarannya, yaitu 1. Guru memberikan tugas. 2. Siswa melaksanakan diskusi. 3. Pelaporan hasil diskusi. Yang kedelapan, model aktivitas tugas tertutup atau MATTU merupakan kegiatan belajar melalui pemberian tugas kepada siswa secara terarah pada satu jawaban saja. Yang kesembilan, model aktivitas tugas terbuka atau MATTA merupakan kegiatan belajar melalui pemberian tugas kepada siswa secara terarah pada banyak jawaban. Ya, demikianlah model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap yang saya paparkan tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.